Halo, hari ini mau install Windows 11 dan sudah berhasil. Jadi ini hasil Windows 11-nya. Saya pakai Asus VivoBook Intel i3 generasi 8 dengan MX 250. Nah, ini sudah pakai SSD, jadi harusnya loading lebih cepat. Tapi semenjak pakai Windows 11 ini, ya lumayan sih, sekitar 11 detik mungkin ya. Kalau diperhatikan nih, sekarang taskbar ikonnya sudah di tengah. Kalau dulu itu kan di samping kiri. Aplikasi juga kalau startup mulainya di tengah. Dan ini kalau kita besarin seperti biasa. Tapi kalau kita tahan, ini akan ada petak-petak kecil. Jadi ini maksudnya multitasking yang kamu bisa bagi, misalnya 2/3 layar atau setengah, atau misalnya kamu mau taruh 1/4. Tapi kembali lagi, ini mungkin tergantung apps-nya juga. Mereka harus kerjasama dengan apps tertentu supaya besarannya bisa mengikuti yang ini. Windows 11 sekarang juga sedang developer preview, dengan arti berarti belum terlalu sempurna. Tapi untuk permulaan saya tes, ini sudah lumayan oke, tidak terlalu banyak bug. Yang berbeda lagi mungkin di sini start sudah tidak di kiri lagi, semua di tengah, dan kita bisa scroll semua apps kita. Ini sangat mirip dengan yang punya handphone. Dia recommended file-file yang terakhir kita buka. Kemudian ada beberapa aplikasi yang ikonnya sudah mulai berubah. Nampaknya lebih simple. Kemudian icon-icon lain seperti PC, recycle bin, dan sebagainya. Kalau kalian ingat dulu itu icon di Windows kebanyakan seperti ini, ada miring beberapa derajat. Tapi sekarang ini semuanya sudah petak, seperti hadap depan. Jadi tidak miring-miring lagi seperti dulu. Dugaan saya pelan-pelan semuanya bakal ngikutin. Jadi petak-petak begini. Ini namanya widget. Jadi di Windows 10 update terbaru rata-rata sudah punya juga. Biasanya tertulis status seperti cuaca, dan kalau diklik juga akan muncul widget seperti ini. Tapi yang sekarang di Windows 10 kebanyakan masih berita, sedangkan di Windows 11 kita sudah bisa tambah widget. Kurang lebih sama lah ya. Windows 11 sendiri katanya kalau tidak salah untuk umum itu paling cepat mungkin bulan 10. Pengumuman dari Windows sendiri, dari Microsoft, ini akan dirilis akhir 2021. Ya, Oktober termasuk lah ya, termasuk agak akhir. Saya tes beberapa aplikasi, tidak ada masalah. Range. Deep and little. Alright, drop and stop. Drop, hold. Dan
Antivirus juga sepertinya tidak bermasalah, tidak muncul error macam-macam. Nah, kalau lihat icon-icon ini mengingatkan sama warna-warna Excel, PowerPoint, dengan Word. Kalau abu warna apa ya? Di Microsoft Office entah ada warna abu atau enggak. Oke. Jadi saya pakai i3 dengan RAM 4GB ini sudah cukup. Dan di sini nampak yang Windows specification, ini Windows 11 Home Single Language. Jadi buat yang pengen menginstal, disarankan dipakai di laptop atau komputer yang jarang dipakai, jangan di yang utama, karena masih beresiko misalnya tidak stabil, jadi komputer utama kalian tidak terlalu terganggu. Kemudian kalau kalian mau coba, kalian bisa ke Windows Update, kemudian cari yang namanya Windows Insider Program dan daftar ke dalam. Di sini di dalam akan ada yang namanya Developer Channel, Beta Channel, dan Release Preview Channel. Yang recommended kebanyakan untuk Beta Channel. Dengan arti kalau Developer Channel ini bakal lebih banyak bug, low stability. Jadi mungkin bisa jadi banyak aplikasi yang bakal belum cocok. Sedangkan di Beta Channel ini biasanya setelah developer tes lebih banyak baru akan dirilis ke beta. Kemudian kalau release preview ini kebanyakan sudah tidak bermasalah, dan ini kayak kalau istilah di movie ini seperti early preview gitu, sebelum benar-benar dirilis ke publik. Jadi mungkin nanti bulan 10 yang akan dapat nih release preview dulu. Dan bentuknya dalam Windows Update, kamu tidak harus benar-benar nginstal dari nol. Jadi bisa update dari Windows 10 nya sendiri. Yang penting Windows 10 Anda ori. Oke, ini sekilas tentang Windows 11. Tidak banyak yang bisa diulik sih. Paling desainnya. Kalau dulu ini benar-benar kotak. Kalau sekarang ini kalau bisa dilihat, ini kameranya saya naikin. Nah, kalau bisa dilihat ini sekarang edge-nya atau sudutnya lebih membundar. Ini mirip filosofi Apple sih. Ya, makanya dengan desain ini banyak yang bilang bahwasanya dengan taskbar yang udah ngumpul di tengah dan sudut membulat ini sangat mengingatkan sama operation systemnya si Mac atau MacBook. Icon-icon di atas juga sudah banyak berubah. Kalau bisa dilihat ini ada icon edit, tapi tidak semua bisa di klik, kecuali kalau kamu sudah klik filenya. Nah, icon-icon ini baru akan hidup. Ada cut, copy, ini harusnya paste, ini harus rename, share, delete, sort and group, laptop and view option. Oke. Untuk lihat icon mau seberapa besar. Ini tampilan ikonnya memang lebih besar daripada dulunya sih. Kalau mau dilihat perbandingannya, ini lebih besar dari yang dulu. Kita coba kalau tampilan ikonnya lebih besar lagi.
Oh, sama ya, nggak kotak-kotak lagi tapi lebih membundar di sudutnya. Medium icon nampaknya lebih mirip sama yang dulu, sewaktu di Windows 10, jadi gak akan terasa terlalu berbeda. Tapi kalau dengan large icon yang default, ini tampilannya lebih terasa berbeda ya, lebih besar. Oke, kita coba salah satu foto. Oke, aplikasi foto tidak banyak berbeda. Kemungkinan belum ada penambahan dari Apple sendiri, dari Windows. Oke, saya coba buka beberapa file explorer supaya kita bisa tes yang ini. Seperti apa sih tampilannya? Nah, multitaskingnya dia bakal nyesuaiin Windowsnya sendiri. Kemudian misalnya kita mau dengan bentuk yang lain. Oke. Nah, ini dia bakal besarin sendiri. Oke, misalnya saya buka satu window lagi mungkin ya. Saya buka mail. Kemudian saya pilih yang ini. Pengaturan ini mirip punya Genbook. Di Asus Genbook saya pernah pakai ini, cuman sekarang sudah jadi defaultnya Windows. Jadi buat yang mau multitasking nih lebih rapi sih, kita gak usah pelan-pelan ngecilin satu-satu. Widget. Kemudian kita bisa task view juga. Ini mungkin di Windows sebelumnya sudah ada. Ini mirip, kayaknya kopian dari Mac juga sih. Jadi kita bisa buat desktop yang lain. Nah, di desktop ini kosong. Kemudian kalau kita mau mengikuti desktop yang pertama, ini masih bisa. Jadi pindah antara kerjaannya itu lebih cepat. Misalnya satu untuk kerja, satu untuk entertainment. Nah, ini biasa anak-anak sekolah atau kuliah suka tiba-tiba pindah ketika orang tua atau dosen datang, dia pindah ke desktop 2 keprok lagi ngerjain tugas. Pada saat udah pergi, dia pindah deh ke desktop 1 nonton gitu. Gak disaranin ya. Oke, untuk Microsoft Edge tidak ada yang berubah juga, karena Windows 11 ini memang masih developer preview, masih sangat awal. Seharusnya ini belum untuk umum, tapi sudah cukup oke sih menurut saya, karena memang mungkin tidak ada banyak yang berubah kecuali taskbar di tengah ini. Nah, untuk merubah taskbarnya supaya ke kiri, ini ada menunya juga, taskbar behavior. Nah, kalau kita rubah ke kiri, kita rubah ke kiri. Ini balik lagi seperti saat Windows 10. Tapi ketika kita klik start buttonnya, ini akan lebih mirip Windows 11. Jadi supaya lebih nampak seperti Windows 11, kita balikkan ke tengah saja. Review saya sih ini untuk sekarang terasa snappy sih. Snappy maksudnya cepat, nggak terlalu banyak permasalahan, dan
Kalau saya lihat sendiri belum terlalu banyak bug. Saya buka-buka aplikasi juga tidak ada gangguan. Mungkin ini karena masih Windows 11 awal, hanya lebih bersifat update dari Windows 10, hanya bersifat kosmetik. Jadi moga-moga kita lihat Windows 11 yang lebih baik, yang lebih kencang lagi, yang lebih banyak fitur lagi di beberapa bulan ke depan. Sekian dulu review dari saya. Thank you for watching.